Halo, selamat datang di program Crispy, Kreatif dan Inspiratif. Dengan saya Parto, dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Nah, dengan Bro Yudi. Silakan Bro Yudi perkenalkan diri. Oke, thank you banget Bro Parto. Teman-teman kenalin, nama aku Yudi. Yang pertama, thank you banget udah diundang di segmen Crispy ini sama Bursa Kreatif. Mungkin kenalan singkat aja. Kalau aku Yudi, kebetulan background-nya dari financial, jadi udah kerja di finansial itu udah kurang lebih 9 tahun, 1 tahunan di kantor audit, terus di sekitar 5 tahunan di industri financial, industri investment firm, terus sekitar 3 tahunannya lagi kerja di, bisa dibilang corporate finance di beberapa companies. Jadi thank you banget udah diundang. Ya, oke. Nah, kali ini kita akan membahas nih topik yang sangat menarik mengenai ekonomi dan perpolitikan global. Termasuk nanti juga kita akan bahas mengenai Indonesia juga. Nah, menurut Bro Yudi nih, sebenarnya kondisi global ekonomi ini saat ini seperti apa? Dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi global ini apa sih? Yes. Nah, kalau kita ngomongin ekonomi global kan, kalau kita udah lihat sebenarnya sejak 2020-an, sejak adanya wabah COVID, bisa dibilang ekonomi global itu udah mengalami resesi. Ya bisa dibilang waktu itu emang resesinya karena extraordinary events, tapi walaupun sekarang kan udah kelihatan recovery dan pemulihan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, bahkan kita lihatnya sebelum COVID itu, sebenarnya ekonomi global itu bisa dibilang sudah terjadi perlambatan. Dan yang kita takutin juga perlambatan itu bisa impact-nya long term, nggak cuman yang short term kayak COVID ini. Yang aku bisa bilang mungkin yang aku amatin ya, dari pengamatanku, perlambatan itu yang paling signifikan itu cut off-nya sejak bisa dibilang konflik US sama China yang jadi trade war. Jadi trade war itu bisa aku lihat ya konflik antara negara yang bisa dibilang konflik major, dan itu takutnya bisa mempengaruhi ekonomi dunia juga. Soalnya kalau kita ngomongin ekonomi kan ya ada kebijakan atau investment atau apa, tapi sebenarnya kalau kita lihat trace ujung-ujungnya itu juga politics. Jadi yang bukan gara-gara COVID ya itu ya? Ya COVID itu bisa dibilang mungkin event, tapi aku bisa bilang ya mungkin itu event yang short term, dan yang aku lebih takutin ya yang bisa berdampak long term itu ya konflik antar negara. Dan mungkin yang aku sebut tadi konflik itu sih mungkin yang aku lihat saat ini mungkin 2 isu yang paling major itu ini antara bisa dibilang US Russia, sama yang kedua ya bisa dibilang US sama China. US Rusia itu sebenarnya dimulai ketika Ukraina ini diserbu oleh Rusia atau sebelum-sebelumnya udah ya? Itu bisa dibilang sebelum itu. Sebelum itu ya? Yes. Bahkan kalau kita kayak flashback sebelumnya nih, mungkin kalau kita lihat di abad 19-an, di tahun 1800-an, itu kan sebenarnya sejak revolusi industri kan kita bisa lihat dari tahun 1800-an sampai 1900-an awal, sebenarnya kalau kita ngomongin, kita sebut aja negara adipower, itu kan sebenarnya bukan US tapi UK. Tapi kan sejak perang dunia ke-1 sama ke-2, bisa dibilang mungkin UK terlalu terlibat di perang dunia itu, bisa dibilang ya mereka banyak resource ke situ, sedangkan di satu sisi malah sejak perang dunia kedua kayak US memposisikan jadi bisnis partnernya sekutu. Sejak itu dia malah secara teknologi naik, secara ekonomi naik, dan dia juga ya walaupun sedikit terlibat tapi bisa dibilang involvement-nya tuh jauh lebih rendah dibanding UK. Jadi mungkin bisa dibilang lebih aktif di aktivitas ekonominya, sehingga sejak saat itu bisa dibilang sejak akhir perang dunia kedua malah ekonominya US tuh ngalahin ekonominya UK. Dan sejak saat itu bisa dibilang ya negara adipornya tuh US sejak habis perang dunia kedua. Setelah perang dunia kedua ya. Tapi setelah tahun 2000-an kayaknya Cina mulai ngikutin ya. Betul. Dan mungkin ya sebelum itu, setelah
1950-an ini kan kalau Perang Dunia Kedua mungkin yang major power selain UK, US itu Jerman. Tapi setelah Perang Dunia Kedua juga bisa dibilang Jerman bisa di netralisir sama US. Tapi kan setelah itu mungkin power yang lumayan concern itu dari Soviet. Oh iya benar ya, Soviet ya. Yes, jadi kan sejak bisa dibilang kan banyak yang bilang sebutannya Cold War, jadi kurang lebih dari setelah Perang Dunia Kedua 1950-an sampai ya Soviet runtuh ya itu ya. Runtuh 1991 ya kalau nggak salah. Iya benar. Ya tapi walaupun saat itu ya setelah Soviet runtuh terus bisa dibilang statusnya jadi pecah-pecahannya tetap dianggap penerusnya Soviet itu Rusia kan bisa dibilang sampai sekarang Rusia sama US itu juga hubungannya nggak baik. Benar sih. Oke, kalau perkembangan Rusia itu gimana gitu? Perkembangan Rusia saat ini sebenarnya? Yes, oke, kalau setelah yang tadi flashback kan bisa dibilang ya hubungannya nggak baik. Terus yang aku lihat ini sih kondisi sekarang Rusia itu udah di posisi yang weak ya kalau melihat konflik antara US sama Rusia. Soalnya yang pertama kan Rusia tuh kelihatan jadi salah satu negara yang paling potentially bisa mengancam US kan salah satu advantage-nya dia sumber alamnya yang paling gede. Terus negara-negara Eropa tuh sebenarnya kebutuhan energinya sama Rusia tuh gede banget. Benar. Nah tapi yang sekarang aku lihat kenapa posisinya dia nggak menguntungkan yaitu sekarang pun negara-negara Eropa pun udah mulai supply chain buat energinya tuh udah mereka manage supaya ketergantungan sama Rusia itu lebih kecil. Jadi yang mungkin dulunya semuanya dari pipa dari Rusia, terus sekarang ya udah dari sisi port mereka juga terima oil and gas dari negara-negara lain. Jadi supaya nggak terlalu bergantung sama Rusia. Sekarang pun mungkin yang masih sangat bergantung sama Rusia tinggal beberapa negara doang dan ya itu lebih kecil dan trennya juga ke depan bakal lebih kecil lagi. Terus kan yang tadi berupa top bilang juga sempat nyebut Ukraina. Nah, Ukraina menurutku ini juga bakal krusial banget buat hubungan US sama Rusia soalnya ini bisa dibilang tuh Ukraina kenapa kok kayak penting banget buat Rusia soalnya ini bisa dibilang kan kalau lihat peta Rusia itu kan beberapa emang nyambung sama laut tuh. Nyambung sama laut emang ada portnya. Cuman kalau lihat peta, kebanyakan itu portnya yang di daerah atas utara. Dan itu tuh port yang cold water. Nah, cold water ini kalau di musim dingin, intinya ya mereka suhunya rendah banget, beku, jadi keganggu operasionalnya. Bahkan ditutup. Nah, tapi dia emang punya, keuntungannya Ukraina di sini. Dulu kan emang Ukraina part of Soviet, dan itu tuh ada kota juga. Nah di situ tuh sekarang juga kota itu diakses sama Rusia juga. Dan itu satu-satunya akses major port yang warm waternya Rusia. Jadi yang aku lihat juga besok mungkin negara-negara nge-push buat Ukraina terlepas dari Rusia, mungkin potensial yang bakal ngancam banget di situ sih. Soalnya kalau port di warm waternya ketahan, pasti supply chain-nya Rusia kan pasti keganggu banget. Itu salah satu alasan Rusia ya berarti ya, mempertahankan itu ya atau? Yes, kalau nggak sih pasti bakal keganggu. Walaupun sekarang kalau nggak salah mereka ada kayak perjanjian sewa sampai mungkin 2040-an atau apa, tapi kan ke depan kalau itu emang udah Ukraina beneran lebih bebas dari Rusia, kalau itu nggak diperpanjang lagi kan bisa terancam banget supply chain-nya. Yes. Ya, itu tentang Rusia dengan US lah ya. Perkembangannya. Nah lanjut, kalau US dengan Cina itu perkembangan dan prediksinya gimana itu menurut Bro Yudi? Kalau melihat China kan yang mesti kita tahu mungkin kayak tahun 70-80-an sebenarnya kan kalau melihat China itu mungkin mirip sama Indonesia lah levelnya. Nah tapi kalau lihat sekarang kok bisa maju banget itu kan kalau kita flashback dikit emang sejak zamannya Deng Xiaoping
itu kan bisa dibilang ekonominya beneran di reform, secara planning beneran dibikin, dan itu successfully bikin China buat jadi bisa dibilang apa ya, secara ekonominya naik banget. Jadi kan sampai sekitar tahun mungkin 2010-an secara kalau ngomongin top export kan udah nomor satunya China. Iya, benar sih. Apalagi waktu Olimpiade Beijing ya, katanya orang-orang sampai kaget semua, ternyata Cina udah semaju itu ya. Yes. Orang bingung ya. Oke. Sejak saat itu kan kerasa banget. Nah, yang aku lihat ya itu mungkin yang dari tadinya mungkin tahun 90-an masih dipandang sebelah mata, tapi ya lambat laun juga dari US ngelihat, oh sekarang mungkin pesaing utamanya udah bukan Rusia lagi, tapi ya China. Karena ngelihat ekonominya semaju itu, dan kalau ngelihat US pun dependensi trade-nya sama China itu gede banget. Iya. Oke. Terus mengenai free trade itu gimana itu dengan Cina gitu? Yes, oh ya, tadi kan kita udah sebut free trade juga. Nah itu yang aku lihat sih, mulai China udah ngelihat jadi pesaing utama US sebagai status negara adipower. Yes. Terus yang aku lihat ya, sejak masa presidennya Trump, US mulai tegas buat ngelawan China. Oke. Nah ini kenapa kok menurutku juga mungkin secara timing ya, selain dari sisi Trump yang emang pengen ngambil langkah itu, yang aku lihat sih ini sih yang mungkin menarik juga, kenapa kok mereka harus nge-push sekarang. Soalnya China itu diprediksi sekarang secara population sama productive age populationnya masih oke. Nah tapi tahun 2030-an tuh China mulai dirasa populasi sama productive age-nya tuh mulai turun. Oke. Nah itu kenapa? Itu gara-gara kalau ingat kan tahun 90-an kan Presiden Xi Jinping dia kan mulai one child policy. Nah impact-nya secara long term-nya baru kerasa di situ. Jadi kan teori ekonomi tuh kalau emang marketnya turun kan secara aktivitas ekonominya mulai turun kan. Jadi yang aku lihat ya, selain secara timing emang Trump pengen ambil tegas langkah itu, dan jadi ya kedua juga aku lihat timingnya juga pas sih. Jadi kan sekarang juga mungkin teknologi lagi berkembang-kembangnya, jadi mungkin kalau bisa ya nge-push China sekarang mungkin. Jadi ya udah, kalau ini mereka terbatas, terus nanti ditambah 2030 juga domestic marketnya mereka turun, pasti lebih gampang lagi buat US ngelawan China. Oke. Ya aku lihat di situ ya. Benar. Nah terus ya itu mereka mulai ngambil langkah serius, dan yang kelihatan itu ya trade war itu di tahun 2016 atau 17 ya. Iya. Yang aku lihat ya itu emang langkah real dari US sih. Tapi fakta menariknya sih kalau dari research ya, kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya mereka ini kayak ya dua sejoli lah kalau saya bisa bilang tuh, karena US itu ya partner terbesarnya untuk impornya Cina dan sebaliknya juga gitu. Tapi mereka juga ada kepentingan politik masing-masing kan. Yes. Walaupun ekonomi juga nggak bisa dipisahkan ya mereka sebenarnya. Itu sih yang agak menarik sih. Nah itu betul banget. Jadi kan emang hubungannya itu sebenarnya tight banget secara angka. Dan nah menurutku itu yang kalau tadi kita ngomongin ekonomi global, nah itu salah satu pemicu yang sangat-sangat krusial bagi kita. So ini mungkin aku kasih sedikit jadi ini tentang free trade principle. Yes. Jadi kenapa kok free trade ini tuh penting banget sih? Ini mungkin coba aku kasih ilustrasi singkat aja. Coba aja kita kasih ilustrasi, ada negara A sama negara B nih. Misal aja kita tuh dalam setahun misal harus konsumsi 1 kilo beras sama 1 kilo tempe misalnya aja masing-masing. Nah misal untuk di negara A ini lahannya lebih cocok buat nanam padi, tapi nggak cocok buat nanam kedelai. Jadi misal aja, kalau misal negara A, misal kita mau produksi beras mungkin karena efisien, cuman sekilonya 10.000. Tapi di satu sisi karena nggak efisien, kalau mau produksi tempe 20.000.
Nah, kalau di negara B sebaliknya, dia lahannya lebih cocok buat nanam kedelai. Jadi misal cost produksinya buat produksi beras itu mahal 20.000, tapi di satu sisi kalau bikin tempe murah 10.000. Nah, free trade ini pentingnya di sini. Coba senario A nih, misal senario 1, misal negara A sama B itu bikinnya, oh yaudah, aku bikin swasembada pangan tapi bikinnya sendiri-sendiri. Kalau itu kan, kalau buat kebutuhan 1 kilo beras sama 1 kilo tempe kan bisa dibilang, oh negara A cost-nya 30.000 karena 20.000 sama 10.000. Di satu sisi negara B kan juga sama kan, 30.000. Nah, itu kan bisa dibilang total dua negara ini 60.000. Nah, tapi kalau kita pakai mindset-nya free trade ini, misal oh yaudah negara A dia kan efisiennya bikin beras. Jadi yaudah dia bikin beras 2 kilo, cost-nya 20.000. Di satu sisi country B, oh lahannya paling cocok buat kedelai. Ya udah dia bikin tempe aja 2 kilo 20.000. Terus anggap aja kalau pasti kan ada transportasi juga nih. Anggap aja buat ngirim 1 kilo tuh cuman costnya 1.000 deh. Nah, kalau mindsetnya gitu, kita anggap sebut aja itu senario 2. Itu kan negara A cuman oh yaudah dia bikin berasnya 2 kilo, terus yang sekilonya dikirim ke negara B, ya negara B juga bikin tempe 2 kilo, tapi sekilonya dikasih ke kita. Itu kan cost buat negara A ini cuma 21.000, jadi 10.000 produksi, 10.000 transaksi, sama 1.000-nya ini kan transportasi cost. Terus di sisi negara B juga cost-nya 21.000. Nah, kalau itu kan sebenarnya kalau kita lihat totalnya cuma 42.000. Jadi itu emang bisa dibilang ilustrasi yang simpel banget. Nah, tapi itu yang pingin aku emphasize pentingnya free trade principle ini. Nah yang aku lihat yang US Initiative Trade War itu yang aku lihat bisa mengancam itu. Soalnya bagusnya oh yaudah kalau China ini memang bagusnya untuk bisa buat produksi mobil listrik atau apa kan yaudah bagusnya emang di China. Nah tapi kan kalau ada intervensi yang menghambat free trade ini, jadinya ekonomi berjalannya kurang efisien dan itu yang bikin perlambatan. Iya, benar sih. Karena itu ya terkait politik politik dalam negeri, luar negerinya US maksudnya. Sama ini satu lagi sih, ini aku juga ya justru cuman persepsi doang dan sebenarnya juga banyak juga yang kasih persepsi ini. Persepsiku sih aku sih mengiranya kayak konflik US sama China ini trade war-nya kayak ronde satunya. Terus ya aku lihat ya mungkin aja COVID tuh ya ronde 2-nya. Jadi menurutku ya kalau emang COVID tiba-tiba dari yang kayak dicerita gara-gara kelelawar atau apa sih menurutku kayak secara timing tuh rada mencurigakan. Jadi ya mungkin ya walaupun banyak juga yang curiga ke situ dan aku ya termasuk yang curiga ke situ juga. Tapi itu benar-benar COVID itu membuat logistik sangat terpukul ya. Logistik antar negara ya, karena kan yang kita tahu paling top manufacturer kan negaranya di Cina kan. Nah itu pasti supply chain-nya dari Cina aja bisa bengkak, jadi maksudnya menaikkan durasinya kan, lead time-nya sehingga cost-nya akan menjadi naik ya. Seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya COVID juga menghancurkan Amerika juga sih kalau dipikir-pikir ya sebenarnya. Karena cost logistik makin naik ya. Nah itu makanya aku juga ya cuman menduga-duga aja justru ya cuman ya menurutku itu juga bisa salah satu chance dan ya itu emang sebenarnya merugikan semuanya. Dan yang itu aku bilang ya sebenarnya aku malah berharap ya dugaanku salah, soalnya kalau itu emang ronde kedua kan kita takutnya bakal ada kayak ronde ketiga atau selanjutnya. Itu yang menakutkan. Dan ya karena itu nggak cuman ngelukain satu pihak atau dua belah pihak ya, itu juga bakal ngerugiin kita semua. Bener. Dan dari setiap bencana pasti ada suatu pihak yang diuntungkan kan. Industri farmasi juga ya. Mengalami keuntungan ya berarti ya.
Oke. Ya, kalau tadi kan kita bicara mengenai global ya kan. Yep. Kalau misalnya kita bicara nih mengenai domestik nih di Indonesia nih, nah itu ekonominya menurut Bro Yudi gimana nih sekarang? Oke, kalau aku lihat Indonesia, mungkin ini juga view investor asing pada Indonesia. Yes. Indonesia itu salah satu negara yang prospektif secara ekonomi dan juga secara market. Makanya foreign investor pun tertarik sama Indo. Soalnya kan, oke, Indo tuh apa ya? Advantage-nya apa sih kok menarik ini? Kan kita bisa lihat, oh satu, sumber daya alamnya banyak nih. Dari sisi, ya bisa bilang coal, atau dari sisi CPO, Sawit ya, CPO. atau juga dari sisi metals lain kayak nikel dan metals lainnya, itu kan banyak banget. Terus kedua, kalau nyinggung populasi, Indonesia juga satu negara yang sampai 2030 dan selanjutnya itu negara yang populasi produktif age-nya itu naik terus. Jadi kayak bisa dibilang ya kayak itu juga kayak Vietnam sama India, populasinya naik, itu kan jadi marketnya bakal naik terus kan. Yes. Jadi ya otomatis investor asing juga attract buat masuk ke market Indonesia. Terus dari sisi ini, apakah dari sisi konsumsinya? Ya kan? yes, Mungkin dari sisi konsumsi plusnya Indonesia ya 50% lebih dari GDP kita kan dari konsumsi juga kan. yes, Makanya mungkin orang juga bingung ya Indonesia kok nggak segoncang luar negeri ya. yes, Ya kan? Karena mungkin kalau di Singapura itu kan ekonominya juga kebanyakan dari foreign juga ya, maksudnya dari asing juga perputarannya kan. betul. Nah di Indonesia ya kita cukup kuat mungkin karena 50% lebih dari produk domestik bruto kita emang dari konsumsi dalam negeri. Seperti itu ya bro. Yes, itu betul banget. Nah, itu makanya itu yang foreign investor kok tertarik masuk ke sini. Dari ya consumer companies, dari sisi ya banyak consumer companies, jadi ya mereka invest banyak karena ya otomatis kan marketnya growing terus kan. Iya, marketnya ya. Sedangkan di negara lain kayak Eropa atau apa itu kan udah perlambatan, bahkan Jepang atau apa. Nah, makanya mereka mulai expand dan salah satu yang dilihat paling menarik itu ya salah satunya Indonesia. Ya cuman ya itulah terlepas banyak benefit kayak yang tadi sumber daya alam, terus secara populasi menarik, mungkin ditambah juga apa tourism potensialnya gede banget. Bener. Tapi sebenarnya mungkin yang aku bisa bilang tuh kayak apa ya, Indonesia tuh mungkin economic growth-nya, economic development-nya itu masih kurang efisien. Jadi ya masih banyak room buat improvement yang aku lihat ya. Iya. Apa tuh kira-kira yang bidang-bidang apa aja yang menurut Bro Yudi yang bisa diimprove gitu dari Indonesia ini? Yes. Oke, mungkin sebelum itu kan kalau kayak tadi, kenapa kok belum berkembang, itu mungkin yang aku jadi benchmark itu kayak kayak Jepang, Korea sama China. Yes. Bisa dilihat mungkin ya tahun 1950-an mungkin kita sama Jepang ya mungkin masih, ya Jepang mungkin lebih oke dikit, tapi sama Korea kita juga, Korea sama China sama. Tapi sampai sekarang kan, mereka bisa dibilang maju banget, tapi kok kita nggak. Nah itu kalau kita udah lihat ke situ, terus kita lihat, sektor apa sih yang ketinggalan? Yang kita lihat sih, yang kelihatan jelas tuh manufacturing. Manufacturing, nah kenapa kok manufacturing ini penting banget sih? Ya manufacturing ini maksudnya manufacturing buat produk, bisa buat macam-macam ya, bisa buat produk-produk tech, atau juga mungkin consumer yang makanan atau pembersih. Itu kan tetap apa ya, bisa dibilang secara teknologi and lain-lainnya kan kita masih ketinggalan banget sama itulah tadi lah Jepang, Korea, China. Kemudian otomotifnya gimana? Otomotif Indonesia kan juga lumayan kan sebenarnya. Itu juga masih ketinggalan. Ketinggalan jauh banget. Nah, jadi ini sih apa ya? Yang aku lihat tadi kan ke manufacturing. Yes. Tapi mungkin kalau apa ya? Kalau dilihat secara ekonomi itu aspek yang kurang itu sebenarnya export competitiveness. Export competitiveness. Oke. Nah, kenapa kok export competitiveness sama apa ya? Manufacturing ini kok kayak penting banget dan anyway berhubungan. So ini bisa dibilang apa ya?
kalau ngomongin suatu negara kan manufacturing ini, kalau ngomongin misal ekspor tuh bisa datang dari mana aja sih? Itu kan jual beli ekspor import kan. Jual beli ekspor import itu kan sebenarnya bisa produk dan jasa. Yes. Nah, produk sama jasa. Nah, di sini aku mau lebih bahas ke produk. Kenapa nggak jasa? Kalau jasa ini kan mungkin kayak bisa dibilang ekspornya jasa tuh ya kayak sejenis tourism itu bisa dianggap ya walaupun bukan ekspor tapi itu sejenis ekspor yang dalam bentuk jasa. Bisa dibilang ya kalau kita mau nge-push banyak itu susah ya, karena ya emang kan kalau nge-push wisata Indonesia kan ya emang di Bali, maksudnya kita mau nge-push lebih banyak lagi susah kan. Nah tapi beda cerita kalau produk ini kalau kita emang mau push buat ekspornya lebih tinggi, aktivitasnya secara gampang. Ya karena ini ya kita bikin pabrik banyak di Indo, kapasitasnya kita naikin, dan buat produknya itu kita jual ke ekspornya lebih gampang kan daripada jasa. Nah maka dari itu kalau kita ngomongin export competitiveness, itu pasti nyambung ke produk dan itu nyambung ke manufacturing. Jadi bisa dibilang manufacturing ini ya nggak cuman asal bikin, tapi ya dari sisi teknologi sama kemajuan research-nya. Dan itu yang aku lihat Indonesia itu ketinggalan jauh banget sama Jepang, Korea, dan China. Yang aku lihat. Transfer knowledge-nya ya berarti ya. Itu yang kita ketinggalan jauh. Nah menurut Bro Yuji kira-kira pemerintah ini ya pendapat aja nih. Pendapat kan boleh diambil sama pemerintah apa enggak, itu gimana itu untuk meningkatkan transfer knowledge kita tuh. Walaupun ya nggak secara instan kan ya, maksudnya perlahan-lahan, itu gimana itu? Yes. Nah ini sih ini juga ya aku lihat perbandingannya sebelumnya ya. Kenapa kok Indonesia maju ya, itu benar kata Bro Parto. Kalau yang sebelumnya sebenarnya pun kayak Jepang, mungkin kan kalau dari 3 negara itu kan yang paling pertama mulai kan Jepang. Itu kan ya mereka bisa dibilang buat manufacturingnya yang support mereka Japan's Economic Miracle itu kan sebenarnya bisa dibilang setelah Perang Dunia Kedua juga banyak dibantu sama US, sama mungkin juga case studi sama Jerman juga. Itu kan manufacturingnya maju. Terus kan bisa dibilang ya untuk Korea sama China sih bisa dibilang juga replicate modelnya Jepang. Dan menurutku walaupun sekarang udah di tahun-tahun setelahnya, kita pun juga bisa ambil modelnya mereka juga. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya sekarang kan teknologi sama R&D kita kan ketinggalan banget sama mereka. Dan kebetulan sekarang pun ya negara-negara itu yang lebih maju daripada kita kan tertarik invest di kita. Nah menurutku kayak ya mungkin dari government Indonesia, entah dari mungkin dari Pak Kemenko atau dari BKPM atau dari Pak Presiden, mungkin untuk selain attract investment ke Indonesia, menurutku yang paling penting itu kita ambil yaitu kita push bagaimana caranya supaya knowledge transfer-nya itu bisa pindah ke kita juga. Gimana tuh? Pendidikan atau gimana itu ya? Jadi ya mungkin kalau misal bikin misal bikin mobil listrik, sebisa mungkin ya buat dari sisi model, dari sisi teknologi, gimana sih bikin motor buat mobil listrik ini, itu juga semua teknya itu harus bisa disalurkan ke Indo. Soalnya kalau aku lihat case studi kayak sebelumnya, kayak sebenarnya kan industri otomotif Indonesia itu salah satu top eksporter juga lah. Kalau ngomongin Asia, ya walaupun kalah sama Thailand, sebenarnya kita juga termasuk yang oke lah. Kita bisa ekspor mobil-mobil juga ke negara lain. Nah cuman itu yang aku lihat, ya ini pun kita bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan Jepang invest di Indonesia, mereka bikin pabrik, bikin manufacturing facilities. Sebenarnya itu mungkin kelihatan bagus. Mereka bikin pabrik di sini, nanti ekspornya capnya bikinan Indonesia, terus nyerap tenaga kerja. Tapi kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya itu kan kayak di sini tuh mungkin bisa dilihat cuman perakitannya doang. Jadi bisa dibilang ya lebih ke yang low teknologinya. Tapi yang lebih high levelnya itu kan kayak bikin
bikin motornya supaya efisien gimana, bikin apanya itu kan sebenarnya masih dikuasai oleh investor asingnya kan. Iya benar. Ya aku bisa bilang gitu kan soalnya ya sampai sekarang pun di Indo pun nggak ada yang bisa bikin high tech yang bisa gitu. Iya. Nah menurutku itu yang jadi kendala kalau R&D sama inovasinya itu nggak dipas ke kita. Jadi menurutku ya kuncinya buat investasi asing ke sini. Nah ini menurutku ya mungkin yang rada nyeleneh, oke buat profit menurutku secara short term kita kasih aja lebih banyak ke asing. Jadi kayak mungkin kita kasih tax stimulus, kita kasih bagi hasilnya yang lebih kita kasih insentif lain. Tapi ya dengan satu syarat kalau R&D-nya itu bisa ditransfer ke kita. Sharing ke kita juga ya? Yes. Oke. Dengan bilang R&D tech kita maju, terus kan kita bisa gradually tingkatin itu. Kita tingkatin, jadinya mungkin kita bisa berinovasi sendiri, dan akhirnya kita nggak keterbergantungan, kita pun bisa bikin produk yang kompetitif. Oke. Kalau itu sih mungkin menurut saya ya, mungkin itu lobbynya udah tingkat tinggi kali ya. Lobby tingkat tinggi dan ada regulasi ya. Tapi sebelumnya regulasi harus disetujui oleh negara-negara maju ini ya, yang invest ke kita ya. Betul. Itu benar juga itu. Nah kemudian itu kan kalau misalnya nih seandainya itu jadi nih, investor-investor dari luar negeri itu udah mau transfer knowledge gitu. Yes. Nah sumber daya manusia Indonesia ini gimana nih maksudnya? Apakah pendidikan kita ini butuh di-upgrade atau seperti apa menurut Bu Yudi? Ya mungkin walaupun aku bukan ahli pendidikan, cuman yang bisa bilang emang kita masih tertinggal lah dibanding negara-negara yang lain. Ya tapi sebenarnya itu juga dengan ada yang tadi R&D-nya kita transfer ke sini, itu kan sebenarnya kalau ngomongin competitiveness atau pendidikannya kan nggak cuma dari sekolah kuliah, tapi kan dari ya case study langsung kan. Bagi kayak teknologi ini mungkin sampai bisa sampai jadi case study buat universitas top nasional, itu kan jadi otomatis gradually bakal lebih baik. Dan itu ya yang aku percaya juga bakal gradually ningkatin ekspor competitiveness kita. Berarti di pendidikan tuh menurut Bu Yudi masih kurang case study ya? Yes. Case study real case ya, karena ya yang saya ingat dulu juga saya sekolah itu yang juara satu itu yang juara ngapal sih sebenarnya. Yes. Juara apalan ya maksudnya ya. Mau pelajaran sejarah, pelajaran geografi, mohon maaf nih teman-teman saya yang juara satu. Ya saya juga nggak juara satu sih makanya, tapi saya nggak mengkritik nih, cuma memang kebanyakan tuh jago hafal ya. Yep. Tapi selain itu mereka juga selain pandai menghafal kan juga cepat memahami seperti itu sih. Yes. Tapi jarang ya kita ini case study ya. Yes. Nah menurut Bro Yudi itu case study itu impact-nya apa nanti kalau misalnya beneran Menteri Pendidikan itu menginstruksikan untuk ada case study, atau kita nggak tahu kan sebenarnya sekarang udah ada case study nggak gitu? Ya sebenarnya mungkin case study banyak lah. Tapi ya ini lah, mungkin kalau kita kayak nyenggol pendidikan, dan yang mungkin aku rasa aneh ya, kayak yang tadi kan sebenarnya yang aku ngomongin, sebenarnya mungkin ekonomi development yang paling bagus itu kan kayak tadi salah satu kasus yang paling aku suka dan menurutku paling relevan itu kasusnya Jepang, Korea, dan China. Yang dia support supaya bisnisnya mereka itu nge-push ningkatin ekspor kompetitifnya mereka, dan yang terbukti itu dari mereka bikin economic reform sampai sekarang kan terbukti berhasil banget. Jadi ya bisa dibilang kuncinya ekspor competitiveness itu. Nah yang aku lihat kebetulan aku jurusan accounting. Jadi aku lihat dari sampai SMA terus sampai kuliah, atau bahkan juga aku kebetulan ngambil sertifikasi juga. Entah kenapa kalau ngomongin textbook ekonomi, case study itu ya ada. Cuman tuh entah kenapa tuh mindsetnya kayak studi yang cuman kalau main ekonomi gimana caranya manage monetary policy, gimana caranya fiscal policy, atau mungkin ya terus kayak sedikit microprudential policy. Yang menurutku itu terlalu ya itu emang teori yang betul, teori ekonomi, tapi itu terlalu basic sama ya terlalu textbook banget.
textbook ya berarti. Dan yang aku bingung entah kenapa tuh kayak yang case tadinya tadi Jepang, Korea, China buat ningkatin ekspor kompetitifnya itu entah kenapa di textbook itu tuh aku sama sekali nggak nemu. Oke. Jadi ya entah kenapa ya ini juga cuma dugaan doang. Mungkin yang aku lihat juga somehow sebenarnya kalau kasusnya Jepang, Korea, China itu kan kalau di-apply di negara-negara lain pasti buat developing, buat negara berkembangnya itu bagus karena mereka ini. Nah tapi di satu sisi negara yang udah maju itu kan mereka jadi lebih gampang buat research and teknologinya kan dipelajarin kan, which is menurutku ya mereka rugi. Jadi yang mungkin aku lihat dan duga mungkin ya somehow textbooknya itu sengaja buat case study-nya Korea, Jepang, China gitu mungkin kurang dibahas kali ya. Oke, yang nggak tahu ya. Mungkin ini yang kan sengaja, cuman ya sengaja justru itu aku bagaimana juga nggak ya. tahu. Cuman ya itu yang aku sekarang tuh sampai sekarang bingung banget. Ya. Ya, tapi benar sih ketika kuliah pun sebenarnya buku-buku kuliah kita ya. Itu ada beberapa kan sebenarnya case study kan. Yes. Tapi si bapak-bapak dosen atau ibu-ibu dosen terkadang ya hanya memberi kita tugas ya dan kita ngerjain aja kan sebenarnya. Terus lihat angkanya. Tapi nggak ada tuh argumen, maksudnya lihat sudut pandang point of view dari siswa A, siswa B, siswa C ya kan? Yes. Nggak ada kan. Padahal kan butuh ya Yes. tadi itu ya. Benar. Butuh banget. Nah, jadi semua orang bisa melihat dari sudut pandang masing-masing kan. Dan mungkin saya mau melihatnya kok pendidikan Indonesia ini takut salah nggak sih? Semua itu kayak takut salah kan. Padahal kalau kita belajar berargumen, melihat dari berbagai sudut pandang, mungkin ya nggak harus salah kan. Karena emang pendidikan yang saya kembalikan tadi, jago hafal, nilai harus dapat 100 ya kan. Kalau 60 disuruh ngulang lagi gitu, mungkin itu ya. Jadi orang seolah-olah takut salah gitu kan. Nilainya bukan dari keaktifan maupun apa, bukan di encourage berdasarkan keaktifan, tapi dari nilai. Menurut Bro Yudi gimana tuh? Yes, ya menurutku sih itu valid dan benar banget. Ya mungkin yang aku bisa lihat apa ya, kalau yang tadi kan perspektifku itu kan lebih dari economics banget. Iya. Cuma ya gimana pun kan kita juga apa ya, supaya namanya, ya mungkin juga yang aku lihat, buat masing-masing orang buat ngasih best effort kan itu selain ya mereka menguasai bidangnya, supaya mereka bisa menguasai itu kan, dan prosesnya kan dia harus passionate kan. Iya. Jadi ya mungkin yang aku bisa bilang, kalau mungkin untuk pendidikan yang mungkin bisa membantu lebih baik ya, satu emang secara ekonomi kan lebih bagusnya buat economic development kan, itu salah satu cara yang paling bagus kan buat ya ningkatin tadi export competitiveness, capability. Oke. Tapi ya di satu sisi juga mungkin tetap harus dibalansin sama mungkin ya penyesuaian bakat minat masing-masing kali ya. Iya, oke. Oke, kita masing-masing ya. Yes. Oh, jadi nggak harus, maksudnya gimana nih? Apakah anak sekolah SD gitu nggak harus belajar pelajaran PPKN atau sejarah semua gitu? Bisa milih ya berarti ya? Saya kato. Aku gitu udah Pak, kayaknya nggak menguasai, jadi aku juga bingung ngomong. Iya, nggak apa-apa. Kalau ngomong kayak terlalu soto ya. Nggak apa ya? Beropini. Santai. Loh, tadi yang itu aku juga bingung mau ngomong apa. Oke. Ya sebenarnya dari aku sih bahasannya udah ya. Kayak rekomendasi ya udah. buku, nggak tahu sih perlu dibahas nggak. Oke. Kalau mau dibahas ya nggak apa-apa sih. Yang lain. Aku mau nanya yang lain, tapi jawab seadanya. Kamu nggak usah. Boleh. Kamu jangan tegang-tegang. Maksudnya kamu jawab opini aja. Yes, boleh. Soalnya nggak ada yang ngejudge kita. Oke. Tenang, santai. Siap. Kan YouTube kan nggak ada yang somasi kita. Yud. Tenang. Yes. Aman. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Saya kasih disclaimer aman ya. Iya. Jadi, nah terus dari background finansialmu nih Yes. dan sertifikasi yang kamu ambil, kenapa nih kamu nggak pingin kuliah di luar gitu kan? Karena kamu kan kayaknya suka untuk membaca, untuk belajar hal yang baru gitu. Kenapa Yud? Yes. Oh, kalau itu sih menurutku ya apa ya? Pembelajaran ini nggak cuma dari kuliah. Oke. Jujur waktu itu aku juga pingin apa? Aku kan emang kuliah tuh sampai S1 doang,
sebenarnya waktu itu kepikiran juga S2 Oke. itu ambil master di luar negeri juga. Tapi sebenarnya itu yang aku target juga bukan apa ya, bukan kuliahnya atau gimana, tapi lebih ke pengalaman tinggal sama study di luar negeri aja. Oke, iya. Terus kalau udah di tahap sekarang sih, ya menurutku mungkin ya belajar itu bisa di sini dan dimanapun tuh bisa, karena apa ya, dari kesempatan kerja atau bukan kita, atau mungkin kita juga bisa cari kesempatan lain. Belajar itu banyak banget kesempatannya. Oke. Nah, karena kamu nih kayaknya sering baca buku ya, Bro Yudi. Kira-kira ada nggak beberapa buku nih yang bisa kita sarankan ke para orang yang melihat program Crispy nih? Oke, kalau main buku, kalau dari sisi aku sih emang sukanya tuh buku-buku yang ya pertama economics, terus habis itu mungkin lebih ke politik sama history ya. Kalau di luar itu sih mungkin aku jarang baca buku. Cuman kalau yang tadi di bidang economics, politik, history, mungkin beberapa buku yang aku bisa suggest ke teman-teman penonton bisa kreatif ini, mungkin teman-teman nanti bantu buat bikin tulisannya. Siap. Yang pertama mungkin bukunya George Tutwell. Jadi dia punya 2 buku yang menarik banget. Dan itu bisa dibilang ya kayak tadi diskusiku itu tuh sebenarnya opininya itu inspirasinya dapat dari buku itu juga. Jadi George Tutwell ada 2 buku yang menarik. Yang satu secara ada lupa judulnya. Mungkin How Asia Economy Works. Terus yang kedua itu Asian Godfathers. Oke. Jadi yang pertama itu mungkin banyak yang bahas export competitive study. Kalau yang Asian Godfathers sih somehow ya mirip, tapi mungkin lebih bahas kenapa kok itu tuh bisa ngebentuk konglo-konglo di negara-negara ASEAN. Oke. Itu menarik buat teman-teman yang suka ngikutin economics, politics, dan juga bisnis, menarik banget. Terus mungkin ada juga bukunya Why Nation Fail, itu menarik juga. Terus kalau mau lihat economics China itu juga ada yang menarik juga. Aku lupa judulnya, mungkin nanti teman-teman bisa tambah. Oh ya, yang satunya yang menarik juga Prisoners of Geography, itu lebih bahas politik sama sejarah di negara-negara. Bukunya Tim Marshall kalau nggak salah. Oke kawan-kawan, nah itu tadi udah disebutkan dari Bro Yudi nih, buku-buku saran-saran dari Bro Yudi supaya kalian nih bisa memahami mengenai politik, kemudian ekonomi global, dan ekonomi tentang, ya bisa memahami juga nih tentang ekonomi Indonesia. Oke, terima kasih telah mendengarkan Bursa Kreatif, program Crispy. Saya Partono dan saya Yudi. Undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih.